selamat pagi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tutorial keterampilan berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa itu ada 4. Nah, apa saja itu? Oke, simak ya. Slide atau salindia pertama tentang keterampilan berbahasa. Arti kata terampil. Terampil dalam KBBI itu artinya adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Kemudian keterampilan dalam istilah lainnya adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dalam hal ini tugas bahasa. Kemudian secara linguistik adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara secara tematis. Kemudian secara linguistik, terampil juga berarti kesanggupan pemakai bahasa untuk menanggapi secara betul stimulus lisan atau tulisan dengan menggunakan pola gramatikal dan kosakata secara tepat. Kemudian menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain dan sebagainya. Kemudian, setelah kita membahas tadi tentang terampil, sekarang kita membahas tentang apa sih atau apa itu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulis. Lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan tentu saja menulis. Nah, keterampilan berbahasa itu mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama adalah keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, membaca, dan terakhir menulis. Menyimak itu konon sudah dimulai dari dalam perut. Kemudian setelah dilahirkan, bayi atau anak-anak balita akan belajar untuk berbicara, dan anak balita biasanya diawali dengan membabel atau mengucapkan suku kata atau 2 suku kata seperti ma, pa, dan sebagainya. Kemudian keterampilan membaca, ada bayi atau anak-anak kemudian akan belajar membaca, dan setelah itu ada keterampilan menulis yang merupakan akumulasi dari keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian menyimak. Pengertian menyimak itu merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemudian, menurut Russell and Russell, menyimak juga bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Kemudian dalam KBBI, secara sederhana dikatakan menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Nah, setelah menyimak tentu saja berbicara. Pengertiannya adalah berbicara merupakan bentuk komunikasi dan bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat praktis. Sementara Suhendra mengatakan, berbicara itu merupakan proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ujaran dimaksud adalah bunyi yang bermakna tentunya, karena tidak semua suara yang dihasilkan oleh alat ucap memiliki makna bahasa. Contohnya suara batuk. Meskipun kadang-kadang suara batuk ini menurut saya juga bisa dijadikan berbicara ya, tapi berbicara yang tentu saja adalah bahasa kode ya. Kemudian Brown mengungkapkan bahwa kegiatan berbicara adalah alat untuk menyampaikan pendapat, perasaan, ide, gagasan, pendapat, pikiran, dan isi hati kepada orang lain dalam menjalin komunikasi dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Oke, selesai membahas berbicara, sekarang membaca. Apa itu membaca? Membaca serta membaca itu artinya adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Kemudian mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan, mengetahui atau meramalkan, memperhitungkan atau memahami. Itu menurut KBBI ya. Kemudian
Pengertian membaca lainnya adalah proses berpikir sehingga dapat memahami maksud dari tulisan yang dibaca. Membaca itu tidak sekadar menafsirkan tulisan, tetapi juga melibatkan banyak hal, antara lain aktivitas visual seperti yang tengah saya lakukan dan penonton lakukan di rumah atau dimanapun berada, kemudian berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Kemudian membaca itu artinya bersifat reseptif. Reseptif itu apa? Artinya bersifat menerima. Karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh informasi, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru yang memungkinkan seseorang mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Nah, tentu saja setelah membaca, ini adalah keterampilan yang tertinggi dari keterampilan berbahasa yang merupakan akumulasi dari keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca, yaitu menulis. Menulis dalam KBBI itu artinya adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan, roman atau cerita, kemudian mengarang cerita, membuat surat, dan berkirim surat. Kemudian menurut Tarigan, merupakan suatu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain, ya, seperti kita sekarang ini ya. Nah, kemudian sedangkan menurut Byrne, ya, keterampilan menulis itu adalah karangan atau mengarang adalah menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat yang dirangkai secara utuh dan jelas sehingga dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Dan terakhir, pengertian menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, tanggapan terhadap suatu pernyataan keinginan, atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Jadi bagi kalian yang misalnya tidak bisa langsung berbicara, ya ditulis saja apa perasaannya terhadap orang yang kalian sukai, oke? Dan kita lihat sekarang hubungan dari keempat keterampilan berbahasa tadi, oke? Jadi sejak lahir itu kita sudah belajar memahami bunyi bahasa manusia di sekitar kita dengan menyimak ya. Kemudian pelan-pelan kita mencoba meniru bunyi bahasa yang diucapkan manusia di sekitar kita dan kemudian kita belajar berbicara. Nah, selanjutnya setelah kita belajar berbicara, kita akan belajar membaca untuk mengetahui lambang bunyi bahasa dalam bentuk tulisan. Nah, setelah dapat memahami lambang bunyi bahasa dalam bentuk aksara, kita pun belajar menulis untuk berekspresi, berkomunikasi, dan tentu saja bersosialisasi. Demikianlah 4 keterampilan berbahasa yang masing-masing tadi sudah saya jelaskan dan mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Tetap sehat dan semangat di masa pandemi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.